terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah jam doa kita pada sore hari ini. Begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Hari berganti hari, Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Mari saat ini kita mengucap syukur sambil mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Allah yang sanggup memberikan segalanya bagi kita. Allah sanggup. Tuhan Allah kami yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kelakuan kami yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, seringkali kami mengeluh baik di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, dan kami lupa akan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala keluhan-keluhan kami Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mengingat Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu bagi kami. Terlebih pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga saat ini kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu dan kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan memberkati persekutuan doa kami saat ini. Tuhan memberkati setiap device yang kami pakai. Tuhan memberkati setiap jaringan yang kami pakai supaya kami boleh beribadah bersama-sama, bersatu hati, menaikkan doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah doa kami saat ini, biarlah hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ku bersyukur Bapa.
selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Tema kita di minggu ini, kenali siapa penciptamu. Mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari? Ketika kita kembali melihat bagaimana kita memasuki kehidupan keluarga, pasti kita sangat merindukan untuk kita bisa mengenali pasangan kita semaksimal mungkin, supaya pengenalan itu pada akhirnya menjadikan kita mengerti tentang sifat, tentang karakter, tentang watak apapun yang melekat kepada pasangan kita. Dan satu harapan bahwa pengenalan itu akan membawa kehidupan kita, kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga kita menjadi kehidupan yang menuju kepada kebahagiaan, kepada harapan-harapan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34, bagian firman Tuhan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak pada waktu itu dan bagi kehidupan kita hari ini? Pengenalan seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus bagi kehidupan kita? Ketika kita berbicara kenali siapa penciptamu, ini menjadi sangat penting. Ada begitu banyak harapan dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita berbicara tentang kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan. Setiap orang, setiap kita, setiap keluarga kita mengharapkan kebahagiaan itu nyata dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi mengapa seringkali kebahagiaan itu sepertinya sulit terjadi? Sepertinya kehidupan kita jauh dari kebahagiaan yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit orang yang merasakan kehidupan keluarga, kehidupan pernikahannya tidak seperti yang diharapkan ketika mereka memasuki dalam kehidupan keluarga. Atau ketika kita memasuki dalam sebuah komunitas yang baru, dalam pekerjaan yang baru. Kadang kita mengharapkan, oh jikalau aku bekerja di tempat itu aku akan mendapatkan banyak hal. Aku akan berbahagia dan lain sebagainya. Tetapi terkadang harapan-harapan itu tidak terjadi. Apa yang salah? Apakah kebahagiaan itu sulit? Sesuatu yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang burung-burung yang tidak menanam, tidak bekerja, tapi mereka dipelihara. Tuhan Yesus memberi gambaran tentang bunga bakung yang begitu indah. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya tidak mengenakan pakaian seindah seperti bunga bakung. Bahkan Tuhan Yesus menyinggung tentang rumput yang hari ini ada dan besok tidak ada, tetapi Tuhan memelihara. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang ingin diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak kerinduan, ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita tentang kebahagiaan. Tetapi ketika dalam kehidupan kita salah dalam melihat, ketika kita salah dalam mengupayakan, sehingga seringkali kebahagiaan itu sepertinya jauh dari kehidupan. Oleh karena itu penting untuk kita mengenali siapa yang menciptakan kita. Bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan, menunjukkan tentang burung, tentang bunga bakung, tentang rumput di padang yang hari ini ada, besok sudah tidak ada, tentang sesuatu yang sifatnya sementara.
tentang sesuatu yang kemudian masuk dalam kefanaan, tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai gambar dan rupa Allah menjadi pribadi yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus merindukan supaya dalam kehidupan kita memahami, untuk kita mengenal Dia dengan benar. Pengenalan itu kita nyatakan dalam iman kita, dalam percaya, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kehidupan kita. Menjadikan Dia sebagai satu-satunya, menjadikan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Orientasi-orientasi dalam kehidupan kita semua adalah untuk memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita hidup dalam keluarga, ketika kita hidup dalam pekerjaan, ketika kita hidup dimanapun orientasi. Tujuan dalam kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan jika dalam kehidupan kita menjadikan Dia yang utama, kita menjadikan Dia satu-satunya, menjadikan Dia prioritas dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, dikatakan dalam bagian 33 ayat yang ke-B, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahwa Allah sanggup untuk Allah menganugerahkan apapun dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang burung, tentang bunga bakung, tentang rumput di padang, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang apa yang sementara, apa yang fana. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana kehidupan kita sebagai umat yang dikasihinya. Kita yang telah ditebusnya, Dia yang mau mati untuk kita, Dia yang rela mengorbankan nyawanya, Dia yang menderita untuk kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya kehidupan kita memiliki pengenalan yang benar tentang Dia. Dan supaya kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya sungguh-sungguh percaya, memiliki sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, bahwa Dia sanggup melakukan apapun, bahwa Dia sanggup melimpahkan apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, seringkali Allah menganugerahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Karena itu yang terbaik yang Allah lihat bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu malam hari ini saya rindu untuk kehidupan kita kembali melihat dalam kehidupan kita. Sungguhkah iman kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita telah memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita sering mendengar Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dengan segala kemahaannya, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, dan segala maha-maha yang melekat kepadanya, maka Dia yang sanggup melakukan apapun bagi kehidupan saudara dan saya. Milikilah sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh di dalam pengenalan kita akan Dia, supaya kehidupan saudara dan saya sungguh-sungguh diyakinkan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang penuh dengan jaminan, kehidupan yang penuh dengan pemeliharaan Allah bagi kehidupan kita sekalian. Kenalilah siapa Pencipta, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyatakan semuanya bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Ketaatan, kesetiaan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Untuk kami memiliki pengenalan yang benar, pengenalan yang kuat, pengenalan yang kokoh, supaya kami boleh senantiasa diyakinkan akan kehidupan kami, kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami rindu untuk kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan.
mereka yang terus bergumul dalam pemulihan-pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Handoko, kami berdoa untuk Bapak Bambang Purnomo, kami berdoa untuk Bapak Iman Suraji, kami berdoa untuk Eyang Bru Slamet, kami berdoa untuk Ibu Isnani Slamet, kami menyerahkan Tuhan untuk Eyang Yanto, kami berdoa untuk Eyang Biti, kami berdoa untuk Eyang Sungkawi, kami berdoa untuk Eyang Sucoko, kami berdoa untuk Eyang Joko, kami berdoa untuk Eyang Suharmaji Putri, kami berdoa untuk Ibu Sudiono, kami berdoa untuk Ibu Harini, kami berdoa untuk Ibu Juwani, kami berdoa untuk Ibu Sumani, kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Barata, kami berdoa untuk Bapak Yahya, kami terus menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Bapak Filipus Bambang. Kami berdoa untuk Bapak Hartono, kami terus menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu bagi pemulihan hamba-hamba-Mu sekalian. Kami berdoa untuk Ibu Mugiban, kami berdoa untuk Ibu Sundaryani, kami berdoa untuk Ibu Sukarti, kami berdoa untuk Ibu Ajeng Fikrias Salmi, kami berdoa untuk Ibu Nuning, kami menyerahkan untuk anak Lam, kami berdoa untuk anak Abel, kami berdoa untuk anak Jethro. Kami terus menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan sekalian. Kami berdoa untuk Oma Jenny, kami berdoa untuk Eyang Sumarji Putri, Eyang dari Ibu Christine. Kami terus menyerahkan Tuhan, biarlah sungguh kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Tuhan anugerahkan atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu sekalian, supaya mereka sekalian boleh terus dipulihkan. Tuhan yang boleh terus berkarya atas setiap kehidupan mereka sekalian, dan kami juga terus merindukan bagi setiap jemaat Tuhan sekalian. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh terus melimpahkan kesehatan, pemeliharaan dalam setiap kehidupan mereka sekalian. Terlebih oleh karena wabah pandemi ini, tidak sedikit mereka dalam pergumulan-pergumulan perekonomian. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan jalan-jalan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Juga anak-anak Tuhan yang saat ini sekolah secara online, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menolong, supaya mereka boleh tetap dapat belajar dengan baik. Juga mereka yang bergumul untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan, juga gereja Tuhan, kami sungguh rindu biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, untuk kami boleh kembali bersama, beribadah bersama, melayani Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.